Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di negara kita ada jamaah yang bercita-cita ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Bahkan jamaah ini sudah mengangkat khalifah atau Amirul Mukminin, dan jamaah ini mengajak seluruh kaum muslim untuk gabung dengan mereka dengan cara menyatakan baiat berdasarkan hadis yang artinya, barang siapa mati tidak ada ikatan baiat di lehernya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Buya, apakah memang boleh mendirikan jamaah khilafah Islamiyah di negara kita yang sudah ada kepemimpinan negaranya, dan apa makna sebenarnya hadis tersebut? Terima kasih Buya. Pertama adalah man mata wa ala al-isa alihi bai'atun mata maitatan jahiliyatan. Kalau ada orang mati kok belum berbaiat kepada satu kepemimpinan yang benar, maka dia matinya seperti mati orang jahiliyah, bukan kafir, matinya mati maksiat. Ini hadis itu maknanya apa? Baiat itu seperti apa sih? Baiat itu bukan berarti langsung kita. Baiat itu hanya berlaku berbaiat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang punya pemahaman. Orang awam jatuhnya orang awam ngikut. Yang berbaiat ahlil hal wal aqd. Jadi orang yang punya posisi penting yang bisa menaikkan dan menurunkan, itulah yang membaiat. Yang akan mengangkat seseorang, yang akan memilih. Artinya kalau Anda memang orang yang punya kompetensi, punya keahlian, Anda sebagai orang yang bisa menentukan, mengangkat dan menurunkan seseorang, lah kalau sudah ada orang benar tidak Anda angkat, Anda dosa. Seperti itu. Jadi makna baiat itu seperti itu. Baiat itu bukan, maknanya luas sekali. Termasuk kalau ada seorang pemimpin, kita ngikut, ini sudah masuk baiatnya. Nggak harus kita salaman dengan Pak Kepala, Bapak Imam. Enggak. Jadi cukup kita mengakui, mengikuti taat. Bahasa lain, baiatnya bagi orang awam adalah taat. Kecuali dalam maksiat kepada Allah. Baiatnya orang awam adalah patuh kepada pemimpin selagi bukan untuk maksiat. Kalau maksiat enggak boleh patuh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatul khaliq. Enggak boleh patuh kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Biarpun yang nyuruh presiden enggak boleh. Tapi semua peraturan yang dibuat oleh imam kita, pemimpin kita, selagi itu ada maslahat, maka wajib kita patuh. Maka kalau lampu merah Anda wajib berhenti. Kalau Anda berjalan nabrak orang, dosa. Itu kan peraturan yang dibuat. Nggak ada di Quran hadis begitu tulis saja lampu merah, nggak ada. Tapi itu yang menentukan pemerintah, Pak polisi. Tapi kalau sudah lampu hijau Anda jalan nabrak orang, nggak dosa, biarpun urusan sama polisi. Tapi kalau lampu merah Anda ngelonong, maksiat Anda. Ya, gitu. Nah, seperti itu masalah baiat bagi orang awam seperti kita adalah ngikut, patuh kepada imam kecuali dalam urusan kemaksiatan. Maksiat enggak ada patuh dalam maksiat. Nah, kemudian apakah kepemimpinan seperti negara kita ini sah? Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin. Sehingga enggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar. Sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Tapi kalau pemimpinnya nggak bener, yuk kita benerin dong. Gitu. Yuk kita benerin, kita kritisi. Kalau ngajak keluar nggak dibenarkan, apalagi membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilafah. Di dalam nggak boleh. Bukhot namanya. Hati-hati, jangan, nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh ini. Biarpun pemimpin ini adalah nggak benar, masih maksiat, dosa, kita nggak boleh keluar. Cuman kemaksiatan harus diingkari. Bukan kepemimpinan yang kita tolak, kecuali kafir yang benar-benar kekafirannya baru kita tolak. Tapi kalau urusan dia adalah nggak benar, maka nggak boleh kita keluar mengangkat senjata, nggak diperkenankan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Cuman kalau pemimpin kita, presiden misalnya, kalau ada yang nggak benar, wajib kita jelaskan. Tanda cinta kita. Saya pengen juga didengar omongan saya, cuma biar sama-sama masuk surga, biar saya masuk surga. Kalau Pak Presidennya dengar omongan saya, selamat masuk surga, kan saya lumayan selamat. Kan begitu. Kita juga tidak boleh doakan presiden semoga masuk neraka nyungsep, nggak boleh. Kata Imam Hasan Basri, sejelek apapun pemimpinmu, hendaknya kau doa yang baik.
sejelek apapun, sampai berkata, kalau seandainya aku diberi oleh Allah satu doa yang dikabul, niscaya yang saya doakan adalah pemimpinku. Biarpun fajir, jahat, gak benar, semoga Allah berikan hidayah. Kan begitu. Maka kita mendoakan, semoga pemimpin kita dapat hidayah, pemimpin kita diberi oleh Allah bimbingan, semoga Allah dijaga oleh Allah dari segala ketidakbenaran, dijauhkan dari orang yang ikan menjerumuskannya. Biarpun pemimpin itu terserah, jelek, baik, doanya seperti itu. Kalau baik semoga tambah baik, kalau jelek semoga menjadi baik. Nggak ada doa jelek itu nggak diperkenankan. Ini adalah dalam hukum semacam itu. Tapi kami ingatkan juga, wahai para pemimpin, dimulai dari Pak RT sampai Pak Presiden, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau seandainya orang jadi presiden tahu begitu besar amanatnya, nggak ada yang mau jadi presiden. Tidak ada kemaksiatan di pojok kota Jakarta kecuali akan ditumpangkan kepada dia kalau dia tidak, kalau dia punya kemampuan. Berat jadi presiden. Makanya kalau ada orang jadi presiden, jadi seharusnya kita doain semoga Allah ampuni, semoga Allah berikan kekuatan, kita doain. Kasihan sebetulnya, kan begitu. Berat. Semoga Pak Presiden dengar suara ini, kemudian pejabat yang lain dengar suara ini, sehingga menjadi pejabat yang soleh, presiden yang soleh. Berubah pokoknya Pak, gini bahasanya. Aku jadi presiden belum tentu ke depan jadi presiden lagi. Aku ingin jadi presiden di akhirat juga. Berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Wah, ini baru benar. Baru benar. Nah. Sudah jabatan akan berakhir. Musuhan sama rakyat, musuhan sama Allah, mati nyungsep masuk neraka. Kan kasihan kalau itu. Ya nggak rela dong kita. Pengennya adalah kalau memang jadi presiden, setelah itu selamat masuk surga. Caranya ayo bener. Kan banyak peluang dakwah. Peluang dakwah banyak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nggak boleh ya membuat gerakan-gerakan untuk menentang, melawan, nggak boleh. Mengangkat senjata nggak diperkenankan. Tapi kalau ada ketidakbenaran di kepemimpinan pemimpin kita harus bisa menyampaikan kebenaran. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari itu tolong didoakan. Doakan yang baik pemimpin kita, siapapun dia. Bukan saja urusan Pak Presiden ini, siapapun setelah ini ganti lagi, tetap doa yang baik. Sebab doa Anda itu pun kalau belum dikabul oleh Allah saat ini akan menjadi pahala bagi Anda nanti. Paling tidak Anda akan terbebas daripada meridhoi pemimpin yang tidak benar. Anda mendoakan dengan doa, ya Allah semoga Engkau beri hidayah kepadanya. Paling tidak Anda terbebas daripada ridho dengan pemimpin yang tidak benar misalnya. Doakan ya. Kasihan, berat. Jadi pemimpin itu berat. Mas'ul ditanya oleh Allah semuanya. Yang lapar ditanya, yang zina ditanyakan kepada dia. Waduh. Semoga Allah ampuni semuanya. Berikan hidayah kepada semuanya. Berikan kekuatan semuanya untuk berjuang menjauhi kemaksiatan dan mendekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.